Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulati Sari, NIM saya 117107010. Saya mahasiswa PGSD semester 6 di Universitas Nahdlatul Ulama. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini ialah tentang pengertian kurikulum 2013, kemudian ciri khas tentang kurikulum 2013, kemudian mata pelajaran apa saja yang terkandung pada kurikulum 2013, dan kemudian menjelaskan kelemahan dan kekurangan pada kurikulum 2013. Adapun pengertian kurikulum 2013 ialah sebagai berikut. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan kompetensi abad ke-21. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran. Dan adapun ciri khas pada kurikulum 2013 ialah sebagai berikut. Ada 5 macam ciri khas pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama belajar tuntas. Belajar tuntas yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar. Yang kedua, penilaian autentik. Penilaian autentik dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, memandang penilaian dan pembelajaran merupakan hal yang saling berkaitan. Yang kedua, mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan kriteria penilaian. Dan yang keempat, holistik atau kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang kelima, penilaian autentik tidak hanya mengukur hal yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur hal yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, penilaian berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan selama pembelajaran berlangsung. Agar untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus-menerus dalam bentuk penilaian proses dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Yang keempat, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, yaitu teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian berdasarkan acuan kriteria, maksudnya penilaian harus didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan. Misalnya, ketuntasan belajar minimal KKM. Dan selanjutnya, mata pelajaran yang terkandung pada kurikulum 2013 ialah sebagai berikut. Ada beberapa mata pelajaran yang terkandung pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, dan yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan yang ketiga, matematika, dan yang keempat, bahasa Indonesia, dan yang kelima, ilmu pengetahuan alam, dan keenam, ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketujuh, seni budaya dan prakarya atau termasuk muatan lokal,
Dan yang kedelapan, pendidikan jasmani dan kesehatan termasuk muatan lokal. Dan yang kesembilan, bahasa daerah atau sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Nah, semuanya dipadukan dalam satu buku yang dinamakan buku tematik, kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan mata pelajaran bahasa daerah. Dan selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 2013 ialah sebagai berikut. Ada beberapa kelebihan pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 melatih anak untuk lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Dan yang kedua, kurikulum ini juga kembali mengajak anak-anak untuk membudayakan membaca, salah satu kebiasaan yang mulai menurun pada generasi saat ini. Dan yang ketiga, penerapan kurikulum 2013 juga memiliki tujuan yang baik, yaitu mendorong anak untuk memiliki sikap yang lebih baik di sekolah, pada teman sejawat, dan terhadap lingkungannya. Dan ada juga beberapa kekurangan pada kurikulum 2013, yaitu yang pertama, sistem penilaian yang dinilai guru terlalu rumit, dan yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai dan merata untuk menjalankan kurikulum 2013. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.